Komunikasi itu seni. Seperti melukis, kalau kita salah warna, efeknya bisa bikin gambar kita jadi aneh, bahkan tidak enak dilihat. Sama halnya dengan komunikasi. Kalau tidak hati-hati, ucapan kita bisa bikin suasana tidak nyaman dan berantakan, bahkan bikin orang tersinggung. Di sini letak pentingnya menjaga etika dalam komunikasi. Tapi, berbicara soal etika itu tidak berarti kita harus kaku atau berlebihan. Sebaliknya, kita bisa tetap asyik berkomunikasi tanpa kehilangan sopan santun. Kita sering dengar istilah jaga mulut, tapi sebenarnya bukan cuma mulut aja yang perlu dijaga. Dalam era digital, komunikasi juga bisa lewat jempol, alias teks atau postingan di media sosial. Tidak jarang, dari satu kata atau komentar singkat, muncul drama panjang yang tidak penting. Jadi, mari bahas bagaimana cara komunikasi yang tidak bikin kita terjebak dalam masalah, sekaligus tetap menjaga etika dengan cara yang seru dan relatable buat anak muda. Pertama-tama, coba pikirkan ini, apa sih tujuan kita ngomong? Kebanyakan orang hanya fokus menyampaikan pendapatnya, tapi lupa memikirkan cara terbaik untuk melakukannya. Misalnya, kita pengen kasih kritik. Kalau tujuannya memang untuk membangun, kritik itu harus dikemas supaya tidak bikin orang lain down. Mulai dari kalimat pembuka yang netral, terus tambahkan alasan kenapa kita ngomong begitu. Jangan langsung nyalahin orang lain, karena yang mendengar bisa jadi malah sakit hati. Salah satu jebakan terbesar dalam komunikasi buruk adalah asumsi. Kadang, kita mikir, dia pasti ngerti maksudku. Padahal, asumsi ini sering banget bikin pesan kita tidak nyampe atau malah salah paham. Contohnya, saat chatting. Pernah tidak, kamu kirim teks panjang tapi balasannya cuma, "Oke?" Rasanya jengkel, kan? Nah, itu karena tidak ada nada atau ekspresi yang bisa mendukung teks. Jadi, kalau pesanmu penting, mending ngomong langsung atau tambahin konteks biar lebih jelas. Terus, ada juga masalah nada bicara. Tidak sedikit yang bilang kalau nada itu lebih penting dari kata-kata. Ini bener banget. Kata-kata bisa sama, tapi kalau nadanya sarkastik, ya tetap aja bikin jengkel. Misalnya, ngomong bagus banget sih hasil kerjamu, dengan nada tulus bakal beda hasilnya dibanding ngomong dengan nada ketus. Jadi, belajar mengontrol nada itu penting buat menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Selanjutnya, mari kita bahas soal seni mendengarkan. Ini yang sering diremehkan banyak orang. Kebanyakan orang hanya menunggu giliran untuk ngomong, bukan benar-benar mendengarkan. Padahal, mendengarkan dengan tulus itu tanda respek. Gampang banget untuk kelihatan tidak sopan kalau kita tidak fokus pas orang lain ngomong. Misalnya, asyik main HP atau melirik ke arah lain saat ngobrol. Itu bikin orang merasa tidak dihargai. Jadi, fokuslah pas ngobrol, meskipun topiknya tidak terlalu menarik. Selain itu, penting juga buat sadar waktu dan tempat. Tidak semua hal bisa diomongin kapan aja atau di mana aja. Misalnya, kamu lagi pengen curhat soal masalah pribadi, tapi temenmu lagi sibuk kerja. Kalau kamu memaksakan keinginanmu, justru itu malah jadi tidak etis. Atau, kamu bercanda soal hal sensitif di depan umum, yang akhirnya bikin orang lain tidak nyaman. Jadi, belajar baca situasi itu kunci buat komunikasi yang tetap sopan. Di era media sosial ini, kita juga harus sadar kalau apa yang kita posting itu mencerminkan diri kita. Jangan sampai kita asal posting tanpa mikir dampaknya. Misalnya, share berita tanpa cek kebenarannya atau komentar pedas di postingan orang lain. Kalau dulu orang bilang, mulutmu harimaumu, sekarang jadi, jempolmu harimaumu. Sebelum ngepost atau komentar, pikirkan dulu, kalau aku di posisi orang ini, bakal sakit hati tidak ya? Kalau kamu pengen jadi komunikator yang etis, coba juga untuk berempati. Empati itu bukan cuma soal ngerasa kasihan, tapi lebih ke memahami bagaimana perasaan orang lain. Misalnya, temanmu lagi cerita soal kesulitannya, tapi kamu malah motong cerita buat ngomongin masalahmu sendiri. Itu tidak cuma tidak etis, tapi juga bikin orang lain ngerasa tidak dihargai.
Hal lain yang sering dilupain adalah humor. Ya, humor itu penting, tapi juga bisa jadi bumerang kalau salah tempat. Jangan bercanda soal topik sensitif seperti agama, fisik, atau hal-hal pribadi. Humor yang baik itu harus bikin semua orang nyaman, bukan malah bikin tersinggung. Akhirnya, yang paling penting adalah refleksi. Setelah komunikasi, coba tanya ke diri sendiri, apakah aku sudah ngomong dengan cara yang baik? Apakah aku bikin orang lain ngerasa dihargai? Kalau ada yang tidak beres, jangan ragu untuk minta maaf. Mengakui kesalahan itu tidak bikin kita lemah, malah bikin kita kelihatan dewasa. Komunikasi yang baik itu emang tidak instan, tapi terus dilatih. Dengan selalu berpikir sebelum bicara, mendengarkan dengan tulus, dan berempati, kita bisa jadi orang yang tidak cuma asyik diajak ngobrol, tapi juga dihormati. Etika dalam komunikasi bukan cuma soal aturan, tapi soal bagaimana kita bisa saling menghargai satu sama lain. Dan itu adalah kunci untuk hidup yang lebih damai dan seru.